Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pradita Sapinitias. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Tunarungu dan Tunawicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tunarungu serta pengertian dari tunawicara sendiri, karena yang keduanya ini adalah dua hal yang sangat berkaitan, serta klasifikasi dan karakteristiknya. Yang pertama yakni kita akan menjelaskan tentang pengertian anak tunarungu. Pengertian anak tunarungu ya pada umumnya kita sudah tahu ya bahwa anak tunarungu itu adalah anak yang tidak bisa mendengar. Nah, pengertian kompleksnya di sini saya sudah rangkum, yakni adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan. Nah, kemampuannya ini adalah kemampuan mendengar ya, baik sebagian atau seluruhnya, karena diakibatkan oleh tidak berfungsinya organ pendengaran mereka, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena memang terganggu ya. Dan hal tersebut berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Nah, gangguan mendengar yang dialami anak tunarungu ini menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa anak, karena perkembangan tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, berkomunikasi dengan orang lain ini juga membutuhkan bahasa dan dengan artikulasi atau ucapan yang jelas. Jadi, agar mereka itu mengerti atau kita sebagai pendampingnya mengerti, kita membutuhkan artikulasi atau ucapan-ucapan dari mereka yang sangat jelas. Seperti itu. Dan pendapat dari ahli itu mengenai definisi tunalaras sendiri itu cukup banyak. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah secara garis besarnya, dan mencermati dari pengertian-pengertian yang telah para ahli itu berikan, dapat disimpulkan bahwa tunarungu itu, saya tegaskan sekali lagi, adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran. Intinya seperti itu. Dan yang kedua, ada klasifikasi anak tunarungu. Nah, klasifikasi anak tunarungu ini ada beberapa tingkatan yang diukur pada skala dB. Nah, yang pertama itu ada di angka 0 dB. Nah, di angka 0 dB ini menunjukkan bahwa indranya masih sangat normal, jadi belum bisa dikatakan dengan anak tunarungu, dan mungkin mempunyai sedikit gangguan pada indera pendengarnya, tapi itu hanya gangguan sederhana dan tidak parah, juga bisa dibantu oleh tindakan medis dengan cara mendatangi dokter THT dan memberi pengobatan. Dan yang kedua itu ada skala dari 0 sampai 26 dB. Nah, 0 sampai 26 dB ini juga termasuk pendengaran yang masih normal, karena menunjukkan pendengarannya itu masih berfungsi dengan baik. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang skala 0 dB tadi ya. Dan yang ketiga ada skala 27 sampai 40 dB. Nah, 27 sampai 40 dB ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh. Jadi mereka memerlukan tempat duduk atau tempat yang sangat pas untuk mendengar getaran dari arah bunyi itu. Apabila ini saya menjelaskannya
bunyinya itu yang letaknya agak jauh ya dari mereka. Jadi mereka emang butuh tempat fokus yang memang bisa mereka mendengar frekuensi suara. Ya seperti yang kita tahu bahwa bunyi itu memiliki getaran. Nah, yang getaran ini yang mereka cari dengan cara mencari tempat untuk mendengar ya si getaran ini ya. Terus lanjut, oh iya, nah di skala ini sudah termasuk tergolong tunarungu ringan. Selanjutnya 41 sampai 55 dB. Nah, 41 sampai 55 dB ini termasuk tergolong tunarungu yang sedang. Mengapa? Karena mereka masih mengerti bahasa percakapan dan mereka tapi tidak bisa mengikuti diskusi kelas. Nah, alasannya kenapa kok tidak bisa mengikuti diskusi di dalam kelas, karena mereka sudah mengalami gangguan pada indera pendengarnya. Jadi mereka sudah mulai tidak bisa mengikuti. Dan pada skala ini itu mereka sudah membutuhkan alat bantu dengar serta juga bisa membutuhkan terapi bicara. Nah, terus yang selanjutnya ada skala 56 sampai 70 dB. Nah, skala 56 sampai 70 dB ini termasuk tunarungu agak berat. Mengapa agak berat? Karena setelah ini ada yang lebih berat lagi ya gejalanya. Jadi, di skala ini hanya bisa mendengar suara dari arah yang dekat. Masih mempunyai sisa pendengaran dan sisa pendengaran ini masih digunakan untuk belajar bahasa ekspresif maupun reseptif, serta bicara dengan menggunakan alat bantu dengar, dan ada cara yang khusus di dalam praktek mendengar ini. Dan yang ada skala 71 sampai 90 dB. Nah, 71 sampai 90 dB ini tergolong tunarungu yang berat. Mengapa? Karena mereka hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, kadang dianggap tuli. Nah, jadi karena mereka harus mendengar bunyi tapi syaratnya harus sangat dekat, maka orang-orang sudah menganggap mereka menyebutnya dengan tuli. Dan mereka juga membutuhkan pendidikan yang luar biasa intensif. Jadi mereka perlu dukungan dari berbagai pihak untuk dalam bidang pendidikan maupun di rumah dalam hal kasih sayang. Dan juga mereka juga membutuhkan alat bantu mendengar yang biasa kita singkat sebagai ABM. Nah, ABM ini bertujuan agar membantu mereka untuk lebih bisa mendengar frekuensi atau getaran dari suara. Dan pada tahap ini mereka juga harus mengikuti latihan. Nah, latihan ini adalah yang tak lain adalah latihan berbicara secara khusus, dan bicaranya ini kan secara khusus. Jadi pada tingkatan ini juga sekali lagi adalah tergolong tunarungu yang berat. Lalu yang terakhir ada 91 dB ke atas. Nah, skala ini sudah menunjukkan bahwa mereka tergolong dalam tunarungu yang berat sekali. Nah, karena apa? Karena mereka mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, tapi mereka lebih banyak bergantung pada penglihatan daripada pendengarannya untuk menerima proses informasi yang bersangkutan. Jadi mereka sudah mulai acuh dan mereka mulai tidak peduli dengan pendengarannya, karena memang pendengarannya itu sudah
tidak bisa digunakan dengan baik, akhirnya mereka fokus untuk menggunakan indera penglihatannya. Nah, di sini juga membutuhkan alat bantu khusus yang bisa diberikan sesuai dengan petunjuk dokter. Dan juga tingkatan-tingkatan yang tadi itu pakai satuan desibel. Nah, desibel ini adalah suatu satuan untuk menyebutkan besar skala pada anak yang menderita tunarungu. Terus ada juga karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu ini ada banyak. Yang pertama itu miskin kosakata. Nah, miskin kosakata ini maksudnya mereka masih mempunyai jumlah kosakata yang sedikit. Karena apa? Karena mereka masih bisa memahami kata-kata yang sederhana dan jumlahnya juga tidak banyak. Karena mereka sendiri juga mempunyai keterbatasan dalam mendengar. Dan yang kedua itu ada mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang mengandung arti atau kiasan. Jadi mereka sangat kesulitan apabila ada yang berbicara atau mengajak mereka ngobrol dengan arti bahasa yang bukan sesungguhnya. Artinya mengandung makna kiasan. Tapi menurut saya, dan ini memang wajar bagi anak tunarungu jika mereka tidak mengerti. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa anak normal yang sebayanya dia juga belum tentu mengerti makna-makna kiasan. Kecuali memang anak yang sudah dewasa dan paham tentang pendidikan bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya ada yakni karakteristiknya itu kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Maksudnya di sini kurang menguasai irama dan gaya bahasa ini, si anak penderita tunarungu itu masih kesusahan dalam bercakap. Kesusahan di sini dia tidak mampu menyesuaikan lafal dan intonasi yang tepat saat mereka berbicara. Karena apa? Itu karena akibat dari indera pendengarnya, jadi mereka itu bingung. Beda dengan kita ataupun orang normal lainnya yang bisa menata intonasi dan lafal saat kita berbicara. Karena apa? Karena kita bisa mendengar sendiri suara kita, intonasi kita, lafal yang kita ucapkan itu kita bisa mendengar sendiri. Namun berbeda dengan anak penyandang tunarungu ini, mereka tidak bisa. Dan selanjutnya ini ada sulit memahami kalimat yang kompleks atau kalimat yang panjang serta bentuk kiasan. Nah, jadi di sini maksudnya itu adalah mereka itu sangat kesulitan. Jangankan kata-kata yang panjang dan berat ya, kata-kata sederhana itu kadang mereka juga kurang mengerti, apalagi dengan jumlah suku kata yang banyak, serta suku kata tersebut sangat berbeda dan terlihat mencolok seperti nyanyi. Nah, itu kan tidak segampang melafalkan kata bapak. Nah, seperti itu kan sudah beda. Jadi mereka yang sederhana aja kadang mereka itu masih kesusahan. Dan ya memang sudah maklum kalau mereka juga kesulitan dalam memahami kalimat-kalimat yang kompleks. Jadi di sini mereka perlu dukungan dan perlu bimbingan penuh dari guru. Bukan guru saja, mereka jika ada di rumah juga harus didampingi oleh orang tuanya. Dan kita sebagai guru juga harus sabar apabila
mereka tidak bisa atau lamban dalam mengerti, karena itu adalah tugas kita untuk mensupport mereka, tugas kita sebagai guru pahlawan untuk mereka. Dan selain ada yang telah saya sebutkan tadi, anak tunarungu juga mempunyai beberapa karakteristik, terutama keterbatasan kosakata. Dan anak tunarungu juga mempunyai karakteristik yang spesifik. Nah, karakteristik yang spesifik ini menunjukkan bahwa anak tunarungu itu mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini sangat fatal ya, karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa adalah alat komunikasi dengan orang lain. Dan si anak penderita tunarungu ini adalah anak yang juga mempunyai gangguan terhadap gaya bahasanya. Dan anak tunarungu mempunyai permasalahan dalam bicara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena bicara sebagai alat yang sangat penting dalam berkomunikasi. Dalam berbicara pun harus menggunakan artikulasi yang jelas agar pesan atau ucapan mereka bisa diterima oleh orang lain. Maka dari itu, karena ada gangguan bahasa juga, itu harus sering dilatih secara berulang-ulang sehingga anak terampil mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang sangat jelas. Nah, di sini praktek berkali-kali ini yang berulang-ulang ini dimulai dari kata-kata yang masih simpel aja, seperti tapi, lalu, dari. Nah, itu termasuk kata-kata yang sangat simpel. Jadi tidak langsung harus kata-kata yang kompleks ya. Kita meskipun diulang-ulang, apabila dari awal mereka tidak ngerti, itu percuma saja metode. Nah, seorang tunarungu itu juga memiliki perasaan. Mereka bisa merasakan, meskipun mereka tidak bisa mendengar, tapi mereka masih mempunyai indera penglihatan yang jelas. Jadi lewat dari kontak mata mereka bisa mengerti apa yang sedang orang lain lakukan, apa mereka bisa mendengar, melihat gerak-gerik orang lain, seperti saat mereka melihat pengemis yang meminta-minta. Dan saya pastikan mereka juga mempunyai rasa kasihan terhadap si pengemis itu, meskipun dalam halnya mereka mempunyai gangguan terhadap indera pendengarnya. Dan mereka yang mempunyai gangguan terhadap indera pendengarnya itu dia bisa merasakan rasa belas kasih atau kasihan, akan tetapi mereka bingung gimana caranya untuk melafalkan atau mengatakan. Karena apa? Karena mereka juga mengalami gangguan bahasa atau gangguan gaya bahasa. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menggunakan artikulasi dengan baik. Jadi disinilah ada metode untuk melatih mereka agar terbiasa berkata-kata. Nah, metode ini disebut dengan metode drill. Metode drill ini adalah sebuah metode, yakni prosesnya dengan cara mengajarkan mereka mengatakan berulang-ulang kali sebuah kata sampai mereka itu mantap dan mereka itu hafal kata apa yang mereka ucapkan serta maknanya juga. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikulasi sendiri ya. Nah, artikulasi ini adalah perangkat atau alat ucap yang mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat, sehingga bunyi yang dihasilkan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda.
serta mencermati beberapa pengertian dari ahli, kita bisa disimpulkan bahwa ucapan atau suara yang dihasilkan oleh perangkat alat ucap yang melibatkan gerakan otot-otot dan langit-langit serta rahang, lidah, bibir sehingga menghasilkan suatu bunyi bahasa yang dapat dibedakan dengan jelas. Nah, ini adalah pengertian dari artikulasi. Mengucapkan kata-kata memerlukan artikulasi yang jelas agar orang lain mudah memahami ucapan yang dikeluarkan anak tunarungu. Maka dari itu, anak harus dilatih mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang jelas dengan cara berulang-ulang, dan tujuannya itu anak bisa terampil dan terbiasa mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang tepat dan jelas. Nah, di sini ada penyebab-penyebab gangguan pada sistem artikulasi. Nah, yang pertama ada faktor organik. Faktor organik ini terdiri dari beberapa poin, yakni hilangnya ketajaman indera pendengaran. Yang kedua, bentuk konstitusi fisik pada bagian mulut dan wajah yang kurang atau tidak sempurna, yang bisa disebut dengan abnormal. Selanjutnya yakni ada faktor organik, buruknya koordinasi dari otot-otot bicara. Dan yang terakhir ini ada tinggi atau sempitnya langit-langit sehingga menyebabkan kesukaran bagi lidah untuk bergerak. Jadi faktor organik ini ada 4 poin ya. Yang hilangnya ketajaman indera pendengaran ini maksudnya turunnya fungsi-fungsi pada indera pendengaran. Dan yang kedua, membentuk konstitusi fisik atau yang bisa disebut dengan abnormal ini merupakan ada gangguan atau ada kelainan dari struktur mulut dari si anak ini. Jadi itu mempengaruhi artikulasi dan sangat mengganggu artikulasi dia. Dan buruknya koordinasi antara otot-otot bicara. Jadi otot-otot bicara ini tidak saling membantu, tidak saling terkendali, sehingga ada disfungsi dari otot-otot bicara yang menyebabkan gangguan pada artikulasi. Dan yang terakhir ada tinggi atau sempitnya langit-langit sehingga membuat kesukaran bagi lidah untuk bergerak. Jadi struktur mulut, terutama langit-langit, itu sangat berpengaruh pada struktur gerak lidah. Jadi apabila lidah sukar untuk bergerak, otomatis di situ akan timbul gangguan dalam artikulasi. Selanjutnya ada faktor fungsional. Faktor fungsional ini terbagi atas 2 sebab, yaitu metode pengajaran yang tidak konsisten dan salah satu orang tua dalam membicarakan stimulasi bicara pada anak. Yang kedua, yakni karena buruknya model bicara yang diterapkan di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah. Nah, poin pertama maksudnya yakni tidak konsisten atau salah dari orang tua dalam membicarakan simulasi bicara pada anak. Di sini adalah kesalahan dari pihak orang tua sendiri karena mereka tidak bisa mengontrol atau mereka tidak bisa mengajarkan simulasi berbicara yang baik pada anak. Dan yang kedua itu ada model buruknya model bicara yang diterapkan di lingkungan rumah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Di sini merupakan bisa disebut juga karena faktor luar, faktor ekstern, karena penyebab gangguan artikulasi ini karena mereka rata-rata itu meniru apa yang orang terdekat mereka katakan, sehingga apabila terbiasa mereka akan merasa biasa saja, akan tetapi jika diperiksa mungkin akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan artikulasi.
Maka anak tunarungu itu harus sering dilatih mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang baik. Jadi untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut perlu dampingan penuh dan dukungan penuh baik dari orang tua, guru maupun masyarakat. Jangan sampai anak kita terpengaruh oleh hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya mengatakan kata yang tidak senonoh, juga mengkonsumsi makanan atau obat-obatan terlarang yang bisa mengakibatkan kerusakan pada indera pendengarnya. Nah, indera pendengar maupun bisa juga dengan tenggorokannya. Serta kita juga harus selalu mengawasi mereka dimanapun mereka berada, karena tugas kita sebagai orang tua harus full tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi jangan sampai kita itu membiarkan mereka seperti itu. Selanjutnya, ini juga ada sebab-sebab gangguan artikulasi menurut tokoh. Di sini saya rangkum ada yang menurut Witness atau Endang Supartini, tahunnya yakni tahun 2003. Di sini ada beberapa sebab-sebab gangguan, yakni yang pertama adanya gangguan motorik, dan yang kedua ada gangguan struktur dan tidak terampilnya motorik oral dan fasial. Yang ketiga ada akibat proses lateralisasi yang terlambat, dan ada juga tingkat intelijensi yang rendah, serta adanya gangguan kinestetik, adanya susunan dan bentuk gigi yang tidak normal, dan juga ada kekakuan lidah, gangguan perkembangan, gangguan auditori memori span, gangguan kepribadian, dan kemampuan berbahasa yang kurang memadai. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa gangguan-gangguan pada artikulasi pada anak tunarungu ini adalah dari bermacam-macam faktor serta dipengaruhi oleh banyak hal. Kelainan bisa juga terjadi. Nah, kelainan ini terletak pada struktur mulut, yakni ada lidah, laring, gigi, serta bibir. Selanjutnya, klasifikasi gangguan pada artikulasi. Nah, di sini ada 4, yakni dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis spesifik gangguan, yakni ada distortion, ada substitution, ada omission, dan yang terakhir ada addition. Nah, distortion ini dimaksudkan karena adanya pengubahan bunyi bahasa kepada bunyi yang tidak bisa digunakan, atau dapat merubah arti keseluruhan kata yang mana tidak mengandung arti seperti dalam kata. Dan yang kedua, substitution. Nah, substitution ini terjadinya penukaran suatu fonem dengan fonem dengan fonem yang lain. Ini pun tentu membuat makna yang lain dari kesukaran fonem yang diucapkan. Nah, yang ketiga itu ada omission. Omission ini yaitu terjadinya pengurangan satu dari kata yang diucapkan, seperti kata mobil menjadi mobi. Nah, itu karena dua kata ini memang sangat mirip, mobi dan mobil, karena pada akhirannya itu lafalnya itu sangat mirip sekali, meskipun kita mengucapkan dua kata yang berbeda. Yang terakhir itu ada addition. Nah, atau adisi, itu terjadinya penambahan fonem dari pengucapan suatu kata. Contohnya Bogor menjadi Mbogor dalam pengucapannya. Jadi Bogor, Mbogor. Nah, itu
sangat-sangat dekat ya perbedaannya. Kita melafalkan huruf B dengan mengatupkan bibir dan M juga mengatupkan bibir. Jadi ini adalah contoh edition yang dialami oleh anak penderita tunarungu dan wicara. Lanjut, ada karakteristik artikulasi. Nah, dalam latihan artikulasi perlu perhatian ucapan yang benar dan jelas, serta ketepatan tekanan udara yang didukung dengan keberanian berekspresi. Mengucapkan kata dengan artikulasi yang benar dan jelas itu bagi anak tunarungu sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Karena artikulasi anak tunarungu yang baik dapat mempermudah orang lain memahami pesan yang mereka sampaikan. Artikulasi anak tunarungu yang baik terdapat ucapan yang benar dan jelas dan harus memiliki pengucapan adanya ketepatan pada tekanan udara. Demikian video ini saya buat dengan sepenuh hati, dan apabila ada kesalahan mohon bimbingannya untuk dosen pengampu saya yang tersayang dan terhormat, Bunda Tati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.